Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang Quality of Service atau QoS. Perkenalkan, nama saya Bagas Tarangga, NPM 2008 2010 080. Perkenalkan, nama saya Fikri Arifiando, NPM 2008 201 0085. Perkenalkan, nama saya Irfan Pratama Putra, NPM 2008 2010 091. Perkenalkan, saya Raffi Nurul Zafran, NPM 2008 2010 103. Pertama-tama, apa itu QoS? QoS atau yang dikenal dengan Quality of Service adalah kemampuan suatu jaringan untuk menyediakan layanan yang baik. Oleh karena buruk atau baiknya kualitas dari kemampuan suatu jaringan dapat kita ukur melalui unjuk kerja jaringan tersebut. Beberapa parameter yang dijadikan referensi umum untuk dapat mengukur dan melihat unjuk kerja dari suatu jaringan antara lain throughput, packet loss, dan fairness index. Model monitoring QoS. Model monitoring QoS ada 4, yaitu yang pertama monitoring application, yang kedua ada QoS monitoring, yang ketiga monitor, yang keempat monitor object. Yang pertama, monitoring application. Monitoring application merupakan sebuah antarmuka bagi administrator jaringan. Komponen ini berfungsi untuk mengambil informasi lalu lintas paket data dari monitor, menganalisanya, dan mengirimkan hasil analisis kepada pengguna. Berdasarkan hasil analisis tersebut, seorang administrator jaringan dapat melakukan operasi-operasi yang lain. Yang kedua ada QoS monitoring. QoS monitoring menyediakan mekanisme monitoring QoS dengan mengambil informasi nilai-nilai parameter QoS dari lalu lintas paket data. Berikut adalah beberapa rekomendasi software yang dapat digunakan untuk QoS monitoring. Yang pertama ada SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer. Yang kedua, Manage Engine NetFlow Analyzer, yang tampilannya bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Lalu yang ketiga ada Paisley PR3 Network Monitor. Yang keempat ada Nagios Network Analyzer. Nah, yang ketiga adalah monitor, yaitu mengumpulkan dan merekap informasi lalu lintas paket data yang selanjutnya akan dikirimkan kepada monitoring application. Monitor melakukan pengukuran aliran paket data secara real-time dan melaporkan hasilnya kepada monitoring application. Yang keempat ada monitor object, merupakan informasi seperti atribut dan aktivitas yang dimonitor dalam jaringan. Di dalam konteks QoS monitoring, informasi-informasi tersebut merupakan aliran-aliran paket data yang dimonitor secara waktu nyata atau real time. Tipe aliran paket data tersebut dapat diketahui dari alamat sumber, source-nya, dan tujuan, destination. Di layer-layer IP, port yang dipergunakan misalnya UDP atau TCP, dan parameter di dalam paket RTP. Berikut adalah parameter dalam QoS. Yang pertama adalah bandwidth. Bandwidth adalah luas atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi. Frekuensi sinyal diukur dalam satuan Hz. Dalam jaringan komputer, bandwidth sering digunakan sebagai satu sinonim untuk kecepatan transfer data atau transfer rate, yaitu jumlah data yang dapat dibawa dari sebuah titik ke titik yang lain dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya adalah detik. Jenis bandwidth ini biasanya diukur dalam bps atau bits per second. Yang kedua adalah packet loss. Packet loss adalah kegagalan transmisi paket data mencapai tujuannya. Kegagalan tersebut mencapai tujuan dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, di antaranya yaitu terjadinya overload
traffic dalam jaringan, tabrakan atau congestion dalam jaringan, error yang terjadi pada media fisik, serta kegagalan yang terjadi pada sisi penerima. Antara lain bisa disebabkan karena overflow yang terjadi pada buffer. Yang ketiga adalah waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Latensi atau delay merupakan waktu yang dibutuhkan data menempuh jarak dari asal ke tujuan. Latensi dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, tabrakan, atau juga waktu proses yang lama. Yang keempat, jitter. Jitter adalah variasi delta atau selisih antara delay yang pertama dengan delay yang selanjutnya. Jitter diakibatkan oleh variasi dalam panjang antrian, dalam waktu pengelolaan data, dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket di akhir perjalanan jitter. Dan yang terakhir adalah throughput. Throughput merupakan jumlah data yang benar-benar terkirim dalam satu waktu tertentu. Throughput adalah kemampuan sebenarnya suatu jaringan dalam melakukan pengiriman data. Biasanya throughput selalu dikaitkan dengan bandwidth. Berikut merupakan standarisasi nilai dari parameter QoS. Selanjutnya, jenis QoS. Jenis QoS ada 3, yaitu yang pertama, intrinsic QoS. Intrinsic QoS adalah kualitas layanan jaringan yang diperoleh melalui 1. Desain teknik jaringan yang menentukan karakteristik koneksi melalui jaringan. Yang kedua, kondisi akses jaringan, terminasi, dan koneksi antar saklar yang menentukan jaringan sudah cukup untuk menangani semua permintaan pengguna. Yang kedua, Perceived QoS. Perceived QoS adalah kualitas layanan jaringan yang diukur ketika layanan digunakan QoS. QoS yang dirasakan sangat tergantung pada kualitas QoS. QoS intrinsic dapat dilakukan dengan melakukan pengalaman pengguna layanan. Selanjutnya yang ketiga, Assets QoS. Akses QoS merujuk kepada seberapa besar keinginan pengguna untuk terus menggunakan layanan tertentu. Hal ini mempengaruhi keinginan pengguna untuk membayar layanan yang mereka gunakan. Jenis layanan QoS. Jenis layanan QoS ada 3. Yang pertama, Best Effort Service. Best Effort Service adalah model layanan yang di mana aplikasi mengirimkan data kapanpun dibutuhkan dalam jumlah berapapun tanpa terlebih dahulu meminta otorisasi atau memberitahu jaringan. Yang kedua, Integrated Service. Integrated Service adalah layanan berbagai model yang dapat memenuhi persyaratan QoS yang berbeda. Yang ketiga, Differentiated Service. Differentiated Service adalah jaringan dari banyak model yang dapat memenuhi persyaratan QoS yang berbeda. Lalu fungsi QoS. Fungsi QoS adalah mengontrol dan mengelola sumber daya jaringan dengan menetapkan prioritas untuk tipe data tertentu, seperti 1. Memberikan prioritas pada aplikasi kritis di jaringan. Yang kedua, memaksimalkan pengguna investasi jaringan yang ada. Yang ketiga, meningkatkan kinerja untuk aplikasi yang sensitif terhadap penundaan seperti suara dan video. Yang keempat, merespon perubahan arus lalu lintas di jaringan. Perkembangan QoS. Perkembangan QoS diawali dari penerapan teknologi data streaming yang pada saat itu ialah media radio.
Akan tetapi, keterbatasan jangkauan dan frekuensi pemancar menjadi salah satu kendala bagi stasiun radio tradisional. Keterbatasan ini menimbulkan penurunan kualitas streaming yang dikarenakan karena paket loss, delay, dan jitter pada jaringan. Masalah-masalah tersebut memunculkan sebuah ide untuk menggagas sebuah metode untuk mengontrol dan mengelola sumber daya jaringan dengan menetapkan prioritas untuk tipe data tertentu pada jaringan yang sekarang lebih dikenal dengan layanan jaringan atau QoS, Quality of Service. Selanjutnya adalah implementasi QoS pada jaringan internet. Di sini kami mengambil contoh implementasi dari sebuah jurnal yang menggunakan hierarchical agen bucket atau HTB. Di sini menggunakan parameter QoS diantaranya packet loss, throughput, delay, dan jitter untuk diukur pada sistem yang dibuat oleh peneliti. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana menggunakan HTB sebagai salah satu metode untuk menerapkan QoS dan untuk melakukan manajemen bandwidth. Berikut adalah topologi jaringan. Sistem yang dibuat pada penelitian ini yaitu simulasi dari sebuah jaringan komputer yang terdiri dari sebuah cloud, sebuah router, sebuah server, sebuah switch, dan dua buah klien yang kemudian akan disusun menjadi sebuah topologi seperti pada gambar berikut. Cara kerja QoS. Teknologi jaringan QoS bekerja dengan menandai paket untuk mengidentifikasi jenis layanan, kemudian mengkonfigurasi router untuk membuat antrian virtual terpisah untuk setiap aplikasi berdasarkan prioritasnya. Akibatnya, bandwidth dicadangkan untuk aplikasi penting atau situs web yang telah diberi akses prioritas. Teknologi QoS menyediakan kapasitas dan penanganan alokasi untuk aliran tertentu dalam lalu lintas jaringan. Hal ini memungkinkan administrator jaringan untuk menetapkan urutan penanganan paket dan menyediakan jumlah bandwidth yang sesuai untuk setiap aplikasi atau arus lalu lintas. Berikut cara kerja sistem QoS berdasarkan topologi di atas. Yang pertama adalah mulai klien melakukan akses ke internet. Lalu lintas akses dialihkan menuju server. Dari server akan diseleksi termasuk jaringan khusus atau tidak. Jika iya, server akan memberikan akses sesuai yang telah diatur oleh HTTP, lalu klien mendapatkan akses ke internet. Jika tidak, klien tidak mendapatkan akses ke internet. Berdasarkan hasil pengujian pada jurnal tersebut, dan antaranya ABT dapat digunakan sebagai salah satu metode yang dapat digunakan jika ingin membuat sebuah quality of service. Lalu memperkecil kapasitas bandwidth pada tiap klien menimbulkan adanya penurunan performa jaringan pada tiap klien. Dan yang ketiga, sangat cocok apabila ingin meningkatkan validitas pada pengiriman data, meskipun sedikit mengorbankan kecepatan data, transaksi paket, dan besar paket yang dapat dikirim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada hal yang tidak jelas atau pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WA. Terima kasih.